Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan hari ini kembali kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Sebentar kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita persiapkan hati pikiran kita. Kita berikan pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita mengangkat satu pujian. Masih ada jalan di dalam Tuhan. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselangi. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselangi. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Melihat kebesaran-Mu. Tahulah pujian dari awal. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselangi. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang besar, Kaulah yang ditinggikan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Engkaulah kekuatan kami, penolong kami. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku sembah Kau. Kami bersyukur Bapa buat kesempatan pada saat ini, kalau kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kini tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam hidup kami, boleh menerobosi setiap hati pikiran kami Tuhan. Biarlah firman-Mu itu hidup dalam hati kami, dan hidup kami boleh menghidupi setiap firman-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan kuat kuasa-Mu yang heran dan ajaib. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Shalom, puji Tuhan. Selamat berbakti, selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, saya bersyukur saya dan saudara selalu dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Itu hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Nah, mari saudara-saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa sekali lagi. Allah Roh Kudus, seperti perkataanmu bahwa Engkau adalah pribadi yang membawa kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Kami berdoa dalam anugerah-Mu Tuhan, mari urapi setiap kami Tuhan, agar dengan pengurapan-Mu setiap kebenaran ini tidak menjadi sebuah pengetahuan belaka, namun Tuhan urapi menjadi sebuah rema, pewahyuan buat kami, dan bawalah kami untuk masuk di dalam kebenaran-Mu yang sesungguhnya, sehingga hidup kami akan mempermuliakan Tuhan. Bila karena anugerah-Mu Tuhan dari awal sampai selesai, Engkau saja yang dipermuliakan, Engkau yang berkarya juga. Terima kasih di dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami terima kebenaran-Mu dengan hati bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan, dan tema kita pada saat ini adalah Tuhan ahlinya. Sekali lagi, Tuhan ahlinya. Saudara, Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan terhadap manusia. Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan terhadap manusia. Juga Tuhan tidak pernah menciptakan kekacauan dalam hidup manusia. Tuhan tidak pernah menanam sakit penyakit dalam tubuh manusia. Tuhan juga tidak pernah membawa manusia agar hidupnya mengalami kemiskinan secara jasmani, bahkan juga secara rohani. Ya. Tuhan juga tidak pernah merencanakan sebuah musibah atau malapetaka. Ya. Juga Tuhan tidak pernah merekayasa agar usaha pekerjaan kita mengalami keberangkutan dan kehancuran. Bahkan Tuhan tidak pernah merancang kematian bagi manusia. Semua itu, saudara, kecelakaan, kekacauan, sakit penyakit, ya, kemiskinan,
musibah, malapetaka, kebangkrutan, kehancuran, bahkan kematian, itu semua disebabkan karena hadirnya dosa di dalam manusia. Karena rancangan Allah itu mulia, kudus. Makanya ketika manusia ciptakan Taman Eden, itu konsep Allah yang sempurna. Di situ manusia diciptakan, ya, untuk beranak cucu, mengelola Taman Eden sedemikian rupa. Tuhan menciptakan, menggagasnya dengan satu konsep kekekalan, kemuliaan ada di situ selama-lamanya. Namun hadirnya dosa membuat semua itu mengalami kehilangan kemuliaan Allah, sehingga manusia mengalami perubahan-perubahan, ya, perubahan roh jiwa tubuhnya, mengalami perubahan yang mendasar sekali. Dan ujung dari akibat dosa adalah kematian, hukuman selama-lamanya di dalam neraka. Ya. Akibat dosa juga membuat bumi ini terkutuk, ya, sehingga bumi yang dulunya begitu harmonis dalam ciptaan Tuhan, maka bumi menjadi tempat adanya musibah, adanya banjir, ya, adanya angin puting beliung, ada angin tornado, ya, ada banyak kejadian-kejadian di alam semesta ini, ya, di atas muka bumi ini, bahkan timbulnya begitu banyak aneka penyakit, ya, itu semuanya karena hadirnya dosa dalam diri manusia. Akibat dosa sangat mengerikan, saudara-saudaraku, ya. Namun bagi orang yang mau berbalik kepada Tuhan, bagi orang yang mau berbalik kepada Tuhan, mau mencari Tuhan kembali, ya, hatinya benar-benar menginginkan pribadi Tuhan, maka Tuhan adalah ahlinya mengeluarkan manusia dari hal-hal buruk, ya. Tuhan ahlinya mengeluarkan manusia dari hal-hal buruk, ya, untuk mendapatkan kebaikan, ya. Atau singkatnya, Tuhan ahlinya mengeluarkan hal-hal baik dari hal-hal yang buruk yang terjadi dalam hidup manusia yang ada di muka bumi ini, ya. Saudara, sekali lagi, Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan. Namun jika itu terjadi, Tuhan ahlinya mengeluarkan hal-hal baik dari yang buruk akibat kecelakaan itu, ya. Tuhan juga tidak mendatangkan sakit penyakit, termasuk saat ini adanya pandemi COVID-19, saudara, ya. Tuhan tidak pernah mendatangkan hal itu, ya. Namun Tuhan ahlinya mengeluarkan hal-hal yang baik akibat buruk dari sakit penyakit dan pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan ahlinya, saudara, mengeluarkan hal-hal yang baik dari situasi yang buruk yang kita alami, ya. Juga Tuhan tidak pernah merekayasa, ya, agar terjadi kebangkrutan, ya, kebangkrutan dan kehancuran dari usaha pekerjaan kita. Tuhan tidak pernah merekayasa atau merancangnya, saudara. Namun jika itu terjadi, Tuhan juga ahlinya mengeluarkan hal-hal yang baik dari situasi yang buruk akibat kebangkrutan atau kehancuran usaha pekerjaan kita. Tuhan ahlinya, saudara. Dan setiap Tuhan mengeluarkan hal-hal yang baik dari hal-hal yang buruk, selalu ujungnya Tuhan punya tujuan yang suci dan mulia. Selalu ada tujuan yang mulia, saudara, ya. Karena itu mari kita membaca di dalam Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29. Saudara bisa membaca ayat 1 sampai 32, namun akan saya singkat. Saya akan baca ayat 1 dan ayat yang ke-11 saja. Ayat 1 berkata demikian: Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat
yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Ayat 29 nanti kita akan hubungkan. Pasal 29 ayat ke-11 maksud saya. Ya, ayat 11-nya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara, Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai ke 32, ayat-ayat ini adalah sebuah surat ya, atas ilham Tuhan, ditulis oleh Yeremia untuk dikirimkan ya, kepada bangsa Israel yang ada di tanah pembuangan di Babel, di mana di sana ada bangsa Israel yang terdiri dari orang-orang Israel sendiri, para imam, bahkan juga nabi-nabi di sana mendapat surat dari Tuhan yang ditulis oleh Yeremia ini ya. Nah, isi surat ini saudara merupakan teguran ya. Karena bangsa Israel sudah bertahun-tahun hidupnya menyembah kepada ilah lain, tidak menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada ilah lain, dan perbuatannya semata-mata itu jahat di hadapan Tuhan. Yeremia ini berseru-seru menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, bahkan juga surat ini ya, itu selama 23 tahun. 23 tahun, saudara. Ini seorang nabi yang begitu besar hatinya, sabar luar biasa. Yeremia dikenal sebagai nabi yang sangat sabar karena bertahun-tahun dia menyerukan pesan Tuhan lewat firman Tuhan maupun lewat surat. Namun bangsa Israel tetap tegar tengkuk, saudara, sehingga Tuhan mengizinkan ya, Nebukadnezar Raja Babel memerangi bangsa Israel dan menghancurkan Yerusalem, lalu membuang mereka, bangsa Israel ini, diangkut ke Babel sebagai tawanan dan pembuangan, saudara. Bahkan ketika Tuhan juga kirim nabi-nabi khusus kepada dia, kepada bangsa Israel, mereka juga tidak mau bertobat ya. Itulah sebabnya, saudara, ketika Raja Nebukadnezar dari Babel itu melancarkan serangan, Tuhan izinkan ya. Walaupun bahasanya Tuhan seolah-olah memakai Nebukadnezar, tapi sesungguhnya ya, konteks zaman itu semua bangsa itu saling berperang karena akibat dosa, termasuk Raja Babel yaitu Nebukadnezar ingin menguasai Israel dan Yerusalem ya. Nah, saudara, bangsa Israel waktu ada di pembuangan itu mengalami situasi yang buruk ya. Mereka hidup di negeri orang ya. Mereka harus mengikuti aturan-aturan Nebukadnezar. Mereka merasa ditawan, merasa menderita, merasa semuanya dalam kondisi tidak ideal. Itu hal yang buruk bagi bangsa Israel, saudara. Itu hal yang buruk, saudara ya. Nah, dalam kondisi sebagai tawanan dalam pembuangan di Babel itu, Tuhan berfirman bahwa rancangan Tuhan itu bukanlah rancangan kecelakaan. Makanya kalau dilihat dari surat ini ya, sepertinya tidak cocok waktu Tuhan berfirman ini. Karena kondisinya adalah bangsa Israel sedang ada di pembuangan, sedang menderita, sedang mengalami hal-hal yang buruk. Namun Tuhan tetap menyampaikan sebuah firman ya, bahwa aku, yaitu Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu, tentang Israel ya. Rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, namun adalah rancangan yang
penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan harapan. Ya. Nah, ini sesuatu yang kontras sesungguhnya, saudara. Namun Tuhan ingin menegaskan bahwa apapun yang terjadi, rancangan Tuhan tidak pernah berubah terhadap umat Israel. Ya. Bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan, bukan kecelakaan, namun damai sejahtera dan penuh harapan, saudara. Karena itu dari sini kita belajar, saudara, situasi buruk yang dialami bangsa Israel dalam pembuangan di Babel ini, Tuhan ingin membangkitkan kembali bangsa Israel agar mereka dalam penderitaan itu, dalam hal-hal yang buruk itu, mereka akhirnya memetik sebuah pelajaran. Mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka kembali mau bertobat kepada Tuhan. Ya. Karena itu Tuhan tetap menyayangi bangsa Israel apapun kondisi bangsa Israel. Makanya setelah genap 70 tahun, bangsa Israel dikeluarkan dari Babel untuk kembali kepada negerinya sendiri dan kepada Yerusalem, saudara. Tuhan tetap baik karena rancangannya tidak pernah berubah sekalipun terjadi hal-hal yang buruk, ya. Itulah sebabnya Tuhan terbukti dalam situasi yang buruk sekalipun Tuhan tetap punya hati menyayangi umatnya, mengeluarkan dari hal-hal buruk itu dan mendapatkan kembali kebaikan-kebaikan Tuhan, saudara. Karena itu mari kita belajar dari contoh yang lainnya, ya. Kalau tadi kontennya tentang rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang penuh dengan harapan dan bukan rancangan kecelakaan, saudara. Sekali lagi di situ terbukti Tuhan ahlinya mengeluarkan hal-hal yang baik dari situasi-situasi yang buruk, saudara. Bangsa Israel setelah mengalami hal yang buruk, ya, maka hatinya kembali berbalik, kembali bertobat, ya, kembali ingin menyembah kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan benar-benar terbukti mampu mengeluarkan hal-hal yang baik dari situasi yang buruk dialami oleh bangsa Israel. Contoh lain, saudara, ya. Kejadian pasal 50 ayat ke-20. Ini satu kisah yang sudah terkenal dan tentu saja saudara juga sudah mengetahui, ya. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata demikian, ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ini perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya setelah Yusuf membuka diri di hadapan saudara-saudaranya di Mesir bahwa dialah yang selama ini dipercaya Fir'aun sebagai penguasa. Ketika dia membuka diri, maka saudara-saudaranya itu mengalami ketakutan sampai mereka menyembah sampai ke tanah. Mereka ketakutan karena mereka pernah melakukan sesuatu yang jahat kepada Yusuf. Mereka takut untuk mendapat balasan dari Yusuf. Karena itu ketika saudara-saudara sedang ketakutan seperti itu, Yusuf berkata demikian, saudara, ya. Kejadian 50 ayat ke-20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, ya, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini cerita yang luar biasa menarik, menjadi pelajaran yang sangat berharga buat saya dan saudara-saudara. Yusuf, ya, kita kenal sebagai pribadi yang luar biasa. Ketika dia dijahati oleh saudara-saudaranya, dimasukkan dalam sumur, ya. Kemudian dijual sebagai budak, dibawa ke Mesir, ya. Sampai di Mesir menjadi budak keluarga Potifar. Di dalam keluarga Potifar, ya, dia difitnah oleh istrinya, istri Potifar, lalu masuk ke dalam penjara, ya. Dalam penjara dia menolong, ya, juru minuman raja, saudara. Namun ketika dia menolong, ya, dengan mengartikan mimpi yang dialami dua orang itu, Yusuf dilupakan, ditinggalkan dan dilupakan. Sesuatu yang buruk terjadi berkali-kali dalam diri Yusuf, saudara.
Dia tidak hanya dibenci oleh saudaranya, namun dia juga mengalami perlakuan yang tidak adil. Masukkan sumur, dijual sebagai budak, ya, menjadi budak di keluarga Potifar, difitnah, masuk penjara. Itu sebuah pengalaman yang tidak baik. Itu hal yang buruk. Itu sebuah penderitaan yang luar biasa bagi orang biasa yang hatinya tidak terdidik untuk mengenal Tuhan. Setiap fase-fase penderitaan yang dialami Yusuf ini pasti memberontak, pasti melawan, pasti tidak terima, pasti menganggap bahwa Tuhan itu tidak adil, pasti ada dendam. Dia ingin membalas saudara-saudaranya. Suatu hari dia harus kembali membalas, kalau perlu dibunuh saudara-saudaranya. Namun lihat saudara, Yusuf yang oleh ayah dididik sedemikian rupa, ya, Yusuf memiliki karakter yang baik. Yusuf mengalami hal yang buruk sejak dibenci di rumahnya, dimasukkan ke sumur, dijual menjadi budak, ya, difitnah di rumah di Mesir, di rumah Potifar, masuk penjara. Yusuf menikmati, artinya rela mengalami hal yang buruk itu. Sebab apa saudara? Dia punya sebuah kunci, apa yang menjadi mimpi dia, bahwa suatu hari dia akan menjadi seorang yang besar, seorang berhasil. Dia berpegang teguh apa yang diterimanya dari Tuhan itu. Makanya setiap hal yang buruk terjadi, sesuatu yang buruk terjadi, situasi yang tidak baik terjadi, dia bisa mengalaminya dengan rela, dengan sabar, ya, tahap demi tahap. Dan dia percaya Tuhan ahlinya mengeluarkan sesuatu yang baik dari situasi yang buruk yang dia alami. Makanya firman Tuhan tadi berkata saudara, ya, kalau saudara-saudara itu mereka-rekakan yang jahat, yang buruk, maka Tuhan memakai hal-hal yang buruk yang diciptakan oleh saudara-saudaranya itu, Tuhan memakai situasi-situasi yang buruk itu untuk mengeluarkan kebaikan bagi Yusuf. Maka firman Tuhan berkata, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, ya, mengeluarkan sesuatu yang baik dari situasi yang buruk. Ya, ini tidak hanya Yusuf diangkat sebagai penguasa Mesir di bawah Fir'aun, namun juga Tuhan punya tujuan yang mulia, dikeluarkannya dari situasi buruk itu, ya, mendapat kebaikan-kebaikan Tuhan. Namun Yusuf juga, ya, dirancang Tuhan, ya, ini memelihara hidup suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Mesir dan bangsa-bangsa yang lain yang datang ke Mesir karena kelaparan selama 7 masa. Lihat saudara, betapa ini contoh yang luar biasa yang kita teladani. Jika kita mengalami situasi yang buruk, fase kehidupan yang buruk, ingatlah cerita ini saudara. Yang pertama dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 tadi, ya, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, bukan malapetaka, bukan sakit penyakit, bukan kehancuran. Namun rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dan penuh harapan. Yang kedua, ketika terjadi sesuatu yang buruk, ya, maka Tuhan ahlinya mengeluarkan hal-hal yang baik dari situasi yang buruk itu, karena Tuhan punya tujuan, ya, agar kita mendapatkan kebaikan dan memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Karena itu kalau boleh saya bertanya saudara, apakah saudara pernah menderita dan mengalami hal yang buruk akibat perbuatan orang lain? Ya. Apakah saudara pernah menderita dan mengalami hal-hal yang buruk akibat perbuatan orang lain terhadap saudara? Ya. Saya yakin saudara, saya dan saudara pasti pernah mengalami
hal-hal yang buruk dan menderita akibat perbuatan ulah orang lain terhadap saya dan saudara. Pasti pernah mengalami, saudara. Ya. Saya pernah menyaksikan atau tahu sendiri, saudara, ada seseorang yang menjalin hubungan, laki-laki dengan perempuan menjalin sebuah hubungan, ya, atau berpacaran, itu tidak hanya setahun 2 tahun, namun sampai 10 tahun, bahkan menginjak, saya tanya, tahun ke-11, ya. Namun hubungan yang sudah cukup lama, ya, 10 tahun lebih itu, tiba-tiba yang lelaki itu memutuskan hubungan itu begitu saja, meninggalkan perempuan itu, pergi keluar kota dan tidak bisa dilacak lagi, sehingga perempuan ini itu mengalami depresi, ya, mengalami penderitaan sedemikian rupa, kekecewaan yang begitu dalam, ada sebuah kepahitan, kemarahan, dendam, ya, sesuatu yang buruk menggulung hidup dia hari lepas hari, merenungi nasib, menangis, ya. Memang tidak sampai gila, namun itu situasi yang buruk dan mengenaskan, saudara. Nah, situasi itu, ya, semua orang mengalaminya, namun respon itu memang menentukan sekali. Beruntung dalam situasi yang buruk, ya, terpuruk seperti itu, keluarganya memberikan dukungan, ya, pihak gereja memberikan dukungan, mendoakan, ya, dan dalam bimbingan gereja itu termasuk dari gembalanya, perempuan ini akhirnya bisa melihat kebaikan Tuhan. Karena setelah beberapa tahun kemudian dia mendengar, ya, bahwa cowok itu yang telah meninggalkan dia itu memang sudah kawin dengan orang lain, ya, namun kabarnya dia terjerat dengan obat-obat terlarang dan masuk penjara. Dari situlah maka dia bisa mengambil sebuah pelajaran kehidupan, ya. Situasi buruk yang tercipta dalam hidup dia akibat ulah cowok ini, ya, ternyata Tuhan itu tahu jika hubungan itu dilanjutkan, ya, maka dia akan mengalami sesuatu yang lebih buruk lagi karena perangai perilaku dari cowoknya itu. Dan dia akhirnya bisa memetik sebuah pelajaran dan bersyukur karena dia diluputkan Tuhan dari situasi yang lebih buruk, ya, dan dia akhirnya bertemu dengan orang yang lebih takut akan Tuhan dan akhirnya menikah dan berbahagia sampai hari ini, ya. Dari situ kita bisa melihat bahwa Tuhan ahlinya mengeluarkan hal-hal yang baik dari hal-hal yang buruk, dari situasi yang buruk. Tinggal respon kita lah, saudara, yang menentukan bagaimana ketika kita ada dalam situasi yang buruk, saudara. Yang kedua, ya, saya juga mengetahui ada seorang pengusaha, saudara, usahanya maju dalam beberapa waktu itu mengalami kemajuan yang sangat pesat, ya, berkembang, keuangannya juga menjadi luar biasa, aset-asetnya bertambah, dan hal itu membuat dia dikenal oleh masyarakat sebagai pengusaha sukses. Namun suatu hari dia kedatangan sahabat lamanya, ya, ini sejak dari SMP sudah bersahabat demikian rupa, begitu dekat. Ketika kedatangan sahabat lamanya ini mengajak invest dalam sebuah usaha lainnya, ya. Tentu sebagai seorang sahabat mungkin sangat percaya dengan sahabat lamanya ini, dan dia akhirnya invest dalam jumlah yang besar juga karena percaya. Namun, ya, tidak disangka-sangka ternyata itu adalah sebuah jebakan, ya. Ada banyak hal yang membuat akhirnya, ya, pengusaha yang semula sukses ini karena ketemu dengan sahabat lamanya, dia justru terjebak dengan utang piutang karena invest yang sedemikian rupa, ya, oleh temannya ini, artinya tidak bertanggung jawab, sehingga menyeret harta atau aset yang ada
sehingga aset yang ada disita oleh bank, saudara. Dia mengalami kebangkrutan. Dalam situasi yang buruk itu, tentu respon dia menentukan sekali. Ketika dia mulai merenungkan itu, ya, dia di situasi yang sangat buruk itu lebih banyak tersungkur di hadapan Tuhan, walaupun rumah tinggal rumah kecil, karena dia miliknya sudah disita oleh bank, ya, rumah kecil yang hanya bisa untuk keluarganya dia, ya, dia lebih banyak tersungkur di kaki Tuhan, ya, lebih banyak merenungkan diri di hadapan Tuhan, lebih banyak berseru kepada Tuhan, ya. Situasi itu yang buruk seperti itu, Tuhan kembali bisa dipercayai, ya. Rancangan Tuhan adalah rancangan penuh damai sejahtera dan harapan, bukan rancangan kecelakaan, saudara. Memang ada fase kehidupan yang buruk terjadi, dan ini orang mengalaminya. Namun ketika dia merespon dengan cara yang benar, Tuhan kembali terbukti dia ahlinya mengeluarkan hal-hal yang baik dari situasi yang buruk. Orang ini kembali bisa dibangkitkan ketika dia bertemu dengan seorang yang takut akan Tuhan, ya, yang mendengarnya kemudian berkenalan dan akhirnya, ya, dibantu, didukung kembali pelan-pelan. Orang ini kembali berdiri tegak, dan justru setelah itu usaha pekerjaannya 2 kali lipat lebih besar, lebih berkembang dari sebelumnya, ya. Itulah sebabnya, saudara, orang ini bisa membuktikan bahwa apa yang terjadi dalam hidup dia, situasi fase kehidupan yang buruk itu, ketika dia kembali percaya kepada firman Tuhan bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, ya, adalah rancangan penuh dengan damai sejahtera, maka orang ini bisa mencicipi kebaikan-kebaikan Tuhan yang dikeluarkan Tuhan dari situasi yang buruk seperti itu. Nah, saudara, saya yakin setiap kita sekali lagi pasti pernah mengalami diperlakukan buruk oleh orang lain, sehingga kita menderita dan mengalami hal-hal yang buruk. Begitu banyak cerita yang bisa kita dengar, saudara, ya. Namun dari renungan ini kita ambil pelajaran 3 hal, saudara, ya. Kita ambil pelajaran 3 hal, dan saya percaya saudara kalau mau melakukan kebenaran ini, walaupun saya tidak berharap saudara mengalami situasi yang buruk, namun jika kita mengalami fase kehidupan yang buruk, entah karena alam ini, ya, secara alamiah, misalnya timbulnya pandemi ini bukan Tuhan yang menciptakan, tapi secara alamiah, ya, bumi sudah terkutuk, ini bisa, ya, membawa sebuah penyakit seperti pandemi COVID-19 ini, atau karena ulah perbuatan orang lain sehingga kita mengalami hal yang buruk. Apapun itu, kita menarik sebuah kesimpulan, sebuah pelajaran, di mana kalau kita merespon dengan cara yang benar, maka pelajaran ini akan membuktikan bahwa apa yang Tuhan firmankan itu adalah benar adanya. Pelajaran yang pertama, saudara, ya, karena dosa, setiap orang punya potensi menyakiti dan disakiti. Karena dosa, setiap orang punya potensi menyakiti dan disakiti, ya. Namun kita harus bersyukur, kita punya Tuhan yang baik dan berkuasa. Selalu saja Tuhan ahlinya di dalam mengeluarkan hal-hal yang baik dari hal-hal yang buruk, saudara, ya. Jadi kita harus belajar, menarik sebuah kesimpulan, sebuah pelajaran. Dosalah yang membuat manusia itu mengalami hal-hal yang buruk, entah karena ulah manusia, entah karena alam ini, ya, secara alamiah bumi yang sudah terkutuk ini mengeluarkan hal yang buruk, banjir bandang, ya, topan badai, gunung meletus, sakit penyakit seperti virus COVID-19 ini, semua secara alamiah bisa terjadi, itu buat kita menderita. Namun satu hal, kita harus kembali kepada firman Tuhan, saudara. Selalu saja Tuhan itu ahlinya mengeluarkan hal-hal yang baik dari situasi-situasi yang buruk terjadi dalam hidup kita. Makanya dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, ya,
sekarang kita tahu Allah turut bekerjasama ya, dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Ya. Lihat, perhatikan kata-kata ini, saudara. Sekarang kita tahu, berarti dulu kita belum tahu. Ya. Setelah kita mengalami sesuatu, ya, kita bisa mengambil pelajaran di mana Tuhan itu menyatakan pertolongannya, maka kita berkata, sekarang saya tahu Tuhan turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena kita mengasihi Allah, karena kita merespon yang benar kepada Allah. Allah ahlinya, Yesus ahlinya mengeluarkan hal-hal yang baik dari situasi-situasi buruk yang kita alami di dalam dunia ini, saudara. Jadi pegang betul-betul hal ini, saudara. Yang kedua, saudara, alasan utama Tuhan itu baik di situasi buruk kita, alasan utama Tuhan itu tetap baik di situasi buruk kita, alasan utamanya adalah Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan. Ya. Sekali lagi saya ulangi, saudara. Alasan utama Tuhan tetap baik dalam hidup kita di situasi yang buruk, ya, dalam situasi yang buruk Tuhan tetap baik. Alasan utamanya adalah Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Ya. Rancangan Tuhan selalu baik, penuh damai sejahtera dan penuh harapan. Itu alasannya kenapa Tuhan tetap baik di situasi yang buruk dalam hidup kita, saudara. Tuhan tetap baik karena alasan ini, saudara. Rancangannya bukan kecelakaan, tapi rancangan yang baik, penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan harapan, saudara. Makanya Yeremia pasal 29 ayat 11 jadi dikatakan sebagai dasar perenungan ini. Bahkan dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat ke-11, segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, segala sesuatu indah pada waktunya. Sekalipun kita tidak mampu menyelami setiap pekerjaan Allah, tapi kita harus memegang teguh firman ini. Ya, sekalipun kita tidak bisa memahami ya pekerjaan Allah atau rancangan Allah, namun kita harus berpegang teguh bahwa rancangan Tuhan itu pasti rancangan yang damai sejahtera dan segala sesuatu indah pada waktunya. Itulah alasan utama kenapa Tuhan tetap baik dalam situasi yang buruk dalam hidup kita. Alasan yang terakhir, yang ketiga, saudara, Tuhan selalu punya tujuan yang mulia di setiap situasi yang buruk dalam hidup kita. Ya, itu bukan berarti Allah itu sengaja menciptakan situasi yang buruk, ya, agar punya tujuan. Tidak. Artinya jika terjadi situasi yang buruk, ya, Tuhan itu selalu punya tujuan yang mulia, ya, untuk mengeluarkan hal yang baik dalam situasi yang buruk itu. Karena Tuhan punya tujuan yang mulia. Tuhan selalu punya tujuan yang mulia. Setiap kali kita dikeluarkan dari situasi yang buruk, selalu punya tujuan yang mulia, saudara. Makanya dalam Kejadian pasal 50 ayat ke-20 tadi, ya, lihat, saudara, tujuan Allah tidak hanya mengeluarkan hal-hal yang baik dari situasi yang buruk dialami oleh Yusuf, namun Yusuf juga dirancang, ya, tidak hanya menjadi penguasa Mesir, namun dia dirancang Tuhan untuk menyelamatkan suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Mesir dan bangsa-bangsa lain yang datang ke Mesir untuk mencari pertolongan karena masa kelaparan yang luar biasa selama 7 tahun setelah masa 7 tahun kelimpahan. Tuhan punya tujuan yang mulia. Di setiap kita dikeluarkan dari situasi yang buruk, selalu ada tujuan yang mulia dari Tuhan. Karena itu, saudara, mari pahamilah 3 pelajaran ini yang penting ini, agar oleh anugerahnya ketika saudara-saudara itu mengalami situasi atau fase kehidupan yang sangat buruk, entah karena perbuatan orang lain, entah karena secara alamiah terjadi di atas muka bumi ini, ya, gunung meletus, banjir bandang, gempa bumi,
atau sakit penyakit seperti pandemi ini, ingatlah 3 pelajaran saudara. Ya. Dosa membuat semua manusia punya potensi menyakiti dan disakiti. Dosa membuat bumi ini bisa menjadi sumber malapetaka, bahaya, sakit penyakit bagi manusia. Namun Tuhan ahlinya mengeluarkan kita dari situasi yang buruk dan mengeluarkan hal yang baik dari situasi yang buruk itu. Yang kedua, alasan utama Tuhan tetap baik dalam situasi yang buruk itu, ya, karena Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan. Selalu rancangan adalah damai sejahtera, rancangan yang baik dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan selalu punya tujuan yang mulia setiap kali kita dikeluarkan dari situasi yang buruk, seperti dialami oleh Yusuf. Ini hari saat-saat pandemi ini saudara, banyak hal buruk kita alami. Kita tidak bebas kemana-mana, kita dibatasi mau beraktivitas, kita menjadi terancam penularan COVID-19 kemanapun kita pergi, ya. Namun ingatlah firman ini saudara, Tuhan ahlinya mengeluarkan hal-hal yang baik dari situasi yang buruk itu, ya. Rasakan kebaikan Tuhan. Apa itu? Saudara sendiri akan membuktikan bahwa Allah itu baik, Allah itu bekerja sama dalam hidup kita. Allah itu rancangannya bukan kecelakaan, bukan sakit penyakit. Allah itu selalu punya tujuan yang mulia di situasi yang buruk ini. Percayalah, Tuhan pasti menolong kita semuanya. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa saudara. Bapa, terima kasih karena kasih dan kemurahan-Mu kami sudah diajar Tuhan untuk memahami situasi-situasi yang terjadi dalam hidup kami, terutama situasi yang buruk. Kami percaya dengan memahami firman itu Tuhan, kami tidak akan menjadi pribadi yang bersungut-sungut menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, menyalahkan situasi. Kami tidak akan marah, kami tidak akan dendam. Namun kami percaya bahwa Engkau ahlinya mengeluarkan hal-hal yang baik dari situasi-situasi yang buruk yang kami alami. Bahwa Engkau Tuhan yang tetap baik di situasi yang buruk kami, karena rancangan sesungguhnya bukanlah rancangan kecelakaan, namun rancangan penuh damai sejahtera, rancangan yang baik buat kami. Dan kami juga percaya ketika kami dikeluarkan dari situasi yang buruk, Engkau selalu punya tujuan yang mulia dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, meteraikanlah firman ini dalam hidup kami sekarang ini Tuhan. Urapi kami agar kami mampu memahaminya. Ini menjadi sebuah rema dalam hidup kami, menjadi pewahyuan buat kami Tuhan, sehingga situasi yang buruk akibat COVID-19 ini, oleh anugerah-Mu, kami sungguh-sungguh mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Tuhan keluarkan dari situasi yang buruk ini. Kami akan membuktikan rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan. Kami juga ingin membuktikan bahwa tujuan begitu mulia ketika Engkau mengeluarkan dari situasi yang buruk sekarang ini Tuhan. Dan Engkau saja yang disembah dan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih, berkatilah setiap umat-Mu yang telah mengikutinya Tuhan. Kiranya oleh anugerah-Mu Engkau terus menjaga mereka dengan segala kasih karunia dan kebaikan-Mu. Di dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah terima berkat-Mu dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kiranya renungan pada saat ini yang sudah saya sampaikan oleh karena pertolongan Roh Kudus, saudara semua diberkati. Kita akan kembali bertemu minggu depan yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Saya berharap dan percaya saudara tetap sehat dan baik-baik saja. Karena itu sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati dan shalom.